Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini untuk sejenak menaut hati mengeja cinta di taman surga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita. Hari ini kita akan berta'aruf dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperkenalkan di dalam Al-Quran, yang akan mengembalikan kita ke ukuran kita yang sebenarnya. Karena banyak di antara manusia yang sering melampaui batas dari ukurannya yang sebenarnya. Maka semoga nama yang akan kita sampaikan di pagi hari ini betul-betul mengembalikan kita kepada ukuran kita yang sebenarnya, ya. Baik, kita akan hidup bersama nama Allah Al-Malik, ya. Bisa disebut dengan, bisa Bapak Ibu itu menyebut dengan Al-Malik ataupun Al-Malik, ya. Dua-duanya kata Syekh Utsaimin itu sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya Al-Malik, ya, pendek, itu di dalam Al-Quran ada di 5 ayat. Dan Al-Malik panjang kita menemukan dalam Al-Quran di 2 ayat. Al-Malik 5 ayat, Al-Malik 2 ayat. Contoh misalnya Al-Malik pendek, ya, Al-Malik kita temukan diantaranya di surat Al-Hasyr ayat 23 dan di surat An-Nas ayat 2, ya. Ketika Allah mengatakan wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus as-Salam al-ayah dan seterusnya. Kemudian di surat An-Nas ayat 2, ya, Malikin Nas. Inilah nama Allah Al-Malik yang diperkenalkan di dalam Al-Quran di 5 ayat. Sementara Al-Malik panjang mimnya 2 harkat, Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan di dalam Al-Quran di 2 ayat. Yang pertama di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yang kedua di surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki, ya. Jadi total ada 7 nama, ya, Allah Al-Malik atau Al-Malik yang diperkenalkan di dalam Al-Quran. Dan secara terjemah kita sering menerjemahkan Al-Malik itu yang maha menguasai, yang maha memiliki, atau yang maha merajai, ya, seperti itu. Yang menarik Bapak Ibu, sebelum kita bedah makna Al-Malik dalam kajian para ulama kita, ini ada yang menarik untuk kita sampaikan di muqaddimah pertemuan kita pagi hari ini. Ketika Allah berbicara tentang Al-Malik di surah Al-Fatihah, itu diawali dulu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin.
Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha memberi, yang maha menyayangi, Bapak Ibu ya, pengasih dan penyayang, sering kita terjemahkan seperti itu. Kemudian Allah berbicara masalah Maliki Yaumiddin. Jadi Al-Malik Allah simpan di surah Al-Fatihah setelah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di surah Al-Hasyr ayat 23 dan ayat 22 dan ayat 23, Allah pun menyimpan kata Al-Malik itu setelah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Huwar Rahmanur Rahim, kemudian huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-Malik ya. Ini menarik untuk kita tadaburi di pagi hari ini. Di Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Kemudian di surat Al-Hasyr Bapak Ibu sekalian, wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian huwar rahmanur rahim. Kemudian huwallahul ladzi la ilaha illahu al malik al qudus al ayat seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan namanya Al-Malik dan Al-Malik setelah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bapak Ibu? Setidaknya para ulama kita memberikan dua penjelasan atau dua rahasia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyimpan namanya Al-Malik setelah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang sering kita terjemahkan dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahasia pertama kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, seseorang yang tidak memiliki sesuatu tapi bisa menyayanginya. Seseorang yang tidak memiliki tapi bisa menyayangi, begitu. Ada banyak di kehidupan kita yang kita sayangi namun kita tidak bisa kita miliki. Tapi ini bukan bahasan tentang cinta ya. Mencintai tidak harus. Nah, itu bukan kajian kita hari ini. Kebayang nggak sama Bapak Ibu sekalian, seseorang yang tidak memiliki tapi bisa menyayangi, sekuat apakah orang yang memiliki ketika menyayangi, Bapak Ibu sekalian? Maksudnya tidak memiliki saja sudah bisa menyayangi, apalagi memiliki itu, Pak. Contoh Ibu Bapak sekalian, kita bisa mencintai perusahaan kita, Pak ya. Padahal itu bukan milik kita. Dan seterusnya lah begitu. Ada banyak contoh. Maka perhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, sekuat apa kasih sayang Allah kepada kita karena Allah memiliki kita itu. Karena yang tidak memiliki saja bisa menyayangi, apalagi yang memiliki itu. Ini rahasia pertama kata para ulama itu. Sehebat apa kasih sayang Allah kepada kita yang memiliki kita, karena yang tidak memiliki pun bisa menyayangi. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Arifi, la ahada arhamu bika illa min rabbika. Tidak ada yang paling mencintaimu kecuali Tuhanmu, yaitu Allah. Makanya Bapak Ibu, Nabi kan pernah bertanya kepada para sahabat ketika kumpul bersama para sahabat, ada seorang ibu lewat menggendong bayi, kemudian bayi ini wajahnya tersinari matahari.
Kemudian si ibu ini menutup wajah bayinya dengan selendangnya itu. Kata Nabi kepada para sahabat, tegakah si ibu itu melemparkan anaknya ke neraka? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Jangankan ke neraka, terkena sinar matahari saja si ibu langsung melindunginya itu. Maka kata Rasulullah, Allahu arhamu bika min ummika. Kan begitu bahasanya. Cintanya Allah kepadamu itu melebihi cintanya si ibu kepada anaknya itu. Ini yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melemparkan bayinya ke neraka, kena matahari saja si ibu sudah tidak tega. Dan kata Nabi, cintanya Allah kepada kita melebihi si ibu itu kepada anaknya itu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Tidak memiliki bisa melahirkan kasih sayang. Maka sekuat apakah kasih sayang orang-orang yang memiliki? Dan Allah memiliki kita, maka sehebat apakah kasih sayang Allah kepada kita itu? Ini yang pertama. Tapi Bapak Ibu ini jangan dijadikan dalil ya, bahwa tak selamanya mencintai itu harus, eta bahasa dangdut Bapak Ibu tahu. Bahasa lagu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu ketika Allah menciptakan kita bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk melukai kita, tetapi untuk mencintai kita itu. Dan Allah sampaikan itu di surat Hud ayat 119. Illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqakum. Kecuali orang-orang yang Allah cintai dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alasan Allah menciptakan kita di semesta ini untuk mencintai kita. Inilah yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan kita, alasannya untuk mencintai kita. Dan pembuktian cintanya kepada kita itu Allah sampaikan di satu ayat, tapi bisa mewakili semua pembuktian cinta Allah kepada kita. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ketika Allah menciptakan kita, langsung sibuk untuk membuktikan cintanya kepada kita. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah ada dalam kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan untuk membuktikan cintanya kepada kita, mengabulkan doa-doa kita. Allah sibuk setiap hari menyiapkan semua kebutuhan kita. Allah sibuk setiap hari mengabulkan doa-doa kita. Allah sibuk setiap hari menyediakan rizki buat kita. Allah sibuk setiap hari memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah sibuk setiap hari merawat kita di siang dan malam. Tidak ada kesibukan Allah setiap hari kecuali hanya untuk membuktikan cintanya kepada kita. Inilah yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan kita bukan untuk membiarkan, mencuekkan, menyakiti, tetapi untuk mencintai kita itu. Nah, ini pertama Bapak Ibu sekalian, makna dari kenapa Al-Malik disimpan setelah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Allah itu Al-Malik, penguasa, yang merajai, yang menguasai, tapi tidak akan pernah semena-mena terhadap apa yang dikuasainya dan dirajainya. Kenapa? Karena kekuasaan Allah itu diliputi dengan kasih sayang, Pak. Makanya kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas. Tidak akan membuat kita terzolimi, tidak akan membuat kita tersakiti.
karena kekuasaan Allah dibingkai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang. Maka semakin kita mengenal kekuasaan Allah, semakin tidak takut. Malah kita ingin mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyakiti, menzolimi, melukai Pak, terhadap yang dikuasainya dan dirajainya. Kenapa? Satu-satunya kekuasaan yang tidak akan pernah melampaui batas itu kekuasaan Allah. Kan dibingkai dengan kasih Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sementara kita kekuasaannya sangat terbatas, tapi kadang sering melampaui batas tuh, Pak. Menzolimi, ya kan Pak, membuat yang dikuasainya menderita. Dah segitu saja, nggak usah dibahas. Kenapa? Karena kekuasaan selain Allah belum tentu dibingkai dengan Ar-Rahman dan kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Allah penguasa kita, tapi begitu mencintai kita sehingga kita menemukan banyak kebaikan-kebaikan, perpaduan dari kekuasaan dan kasih sayang Allah, Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau kekuasaan dipaket dengan kasih sayang, itu melahirkan kebaikan. Tapi jangan berharap ada sebuah kebaikan dalam sebuah kekuasaan yang tidak dipaket dengan kasih sayang. Begitu mudah menzolimi, begitu mudah menyengsarakan, Pak. Begitu mudah melakukan banyak keburukan-keburukan dalam kekuasaannya. Kenapa? Karena kekuasaan selain Allah belum tentu dipaket dengan kasih sayang. Maka rumusnya, kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas. Karena kekuasaannya dipaket dengan kasih dan sayang. Sementara kekuasaan selain Allah sangat terbatas, tapi betapa sering melampaui batas. Kenapa? Karena tidak ada kepastian punya kasih dan sayang. Itulah kenapa harus ada pembatasan kekuasaan agar tidak melampaui batas. Karena kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung melampaui batas. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah menghentikan kekuasaan Allah atau membatasi kekuasaannya. Karena kekuasaan Allah walaupun tidak terbatas tidak akan pernah melampaui batas. Ada di antara Bapak Ibu yang berani kepada Allah, ya Allah gantian kekuasaannya, bisa nggak Bapak Ibu? Kita bikin acara pemilihan. Allah nggak butuh sekalian. Tapi manusia Pak, kalau kekuasaannya tidak dibatasi, cenderung melampaui batas. Saya lama di Mesir Bapak Ibu sekalian, dan pernah merasakan ada sebuah kekuasaan yang tidak dibatasi, dan ternyata banyak melampaui batas itu. Bapak Ibu nanti kalau zaman-zaman 2001, 2000 sampai 2009 itu ketika saya masih di sana, lihat dinding-dinding toilet umum Bapak Ibu. Itu banyak suara-suara rakyat Bapak Ibu yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi mereka nggak berani berdemo. Karena kalau di Mesir demo deret gitu, deret itu. Karena tangan besi ya waktu itu. Jadi sedikit mengkritik langsung hilang, mengkritik langsung dikriminalisasi kan begitu ya. Makanya mereka menyuarakan di dinding-dinding toilet umum Bapak Ibu. Makanya kalau ingin tahu suara rakyat di Mesir, masuklah toilet. Banyak itu sekalian itu ya. Itu yang mereka cuma bisa berani itu. Nah ini Bapak, kenapa jadi kesini bahasanya ya? Tetapi intinya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah khawatir dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas itu. Karena tidak akan ada makhluknya yang akan merasa terzolimi, tersakiti, karena kekuasaan Allah penuh dengan kasih dan sayang. Maka kekuasaan yang dipaket dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kasih sayang itu hanya melahirkan kebaikan demi kebaikan.
Tapi jangan pernah berharap ada sebuah kebaikan dan kekuasaan yang sama sekali tidak punya kasih dan sayang. Itu rumusnya Bapak Ibu sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita Allah anugerahi perasaan kasih dan sayang kepada rakyat, Pak. Agar kekuasaannya dipakai untuk bagaimana cara memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada yang dikuasainya itu. Tetapi kalau sebuah kekuasaan tidak ada kasih dan sayang, yang dipikirkan adalah bagaimana cara mengeruk keuntungan, walaupun itu merugikan, ya, dan lain seterusnya. Kadang suami ibu penuh kasih, tetapi tidak punya kekuasaan, ya. Penuh cinta tapi tidak punya apa-apa itu. Ketika ibu bilang, ayah mau ke salon, kata suami, ayah mencintai ibu apa adanya. Tongkat salon tegadu uang. Ya. Ada yang punya tetapi tidak ada kasih sayang. Pelit Bapak Ibu ya kayak istri teh gitu. Ada yang bager tegaduhna naon. Aya nu gaduhna naon? Ibu mending bilang pelit teh mending asa nyungkut pelit. Asa curhat. Nah begitu ya. Nah ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Terkait dengan rahasia kenapa Ar-Rahman disimpan, Al-Malik disimpan setelah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah maha merajai, Allah maha menguasai, Allah maha memiliki, tapi kita tidak akan pernah menemukan kesewenang-wenangan. Karena kerajaan Allah, kekuasaannya dipaket dengan kasih sayang. Masya Allah. Dan itulah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan rahmat. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat 118 Allah paket antara Al-Malik dengan Al-Haq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haqq. Maka Allah maha tinggi, yang merajai dan yang maha benar. Ini bisa kita artikan dua, Pak. Yang disebut dengan Al-Malikul Haq, yang sebenar-benarnya raja. Atau juga Allah yang maha merajai dan maha benar itu. Ada dua terjemahan itu. Kalau kita menerjemahkan yang pertama, Al-Malikul Haq, Allah sebenar-benarnya raja, Pak, itu mengandung arti bahwa tidak ada yang sebenar-benarnya raja itu kecuali, kenapa? Karena kerajaannya bersumber dari dirinya, yang tidak akan pernah berkurang dan menghilang kerajaannya itu. Salam Bapak Ibu ya. Kenapa sampai ada kata Al-Malikul Haq? Karena Allah sebenar-benarnya raja. Kerajaannya bersumber darinya, tidak akan pernah mengurang dan tidak akan pernah menghilang, Pak, kerajaannya itu. Sementara raja-raja selainnya itu semuanya pemberian dari Allah yang bisa mengurang kerajaannya, bahkan menghilang itu, Pak. Betul Bapak Ibu sekalian? Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Yang disebut dengan Al-Malikul Haq, sebenar-benarnya raja, karena memang kerajaan Allah bersumber darinya. Tidak akan pernah berkurang kekuasaannya dan tidak akan pernah menghilang, Pak, kekuasaannya itu. Sementara kekuasaan selain Allah semuanya bersumber dari Allah, yang bisa mengurang bahkan menghilang. Makanya ada dua kata, kekuasaan meninggalkannya atau dia meninggalkan kekuasaannya. Apa yang disebut dengan kekuasaan meninggalkan dia? Terpilih deui, Pak. Ya kan? Tidak dipilih lagi. Bisa juga dia meninggalkan kekuasaan, meninggal Bapak Ibu. Betul?
maka siapapun kekuasaan selainnya itu bisa menghilang darinya, dari penguasa ini. Tapi kekuasaan Allah tidak akan pernah menghilang dari Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Malikul Haq. Maka ibu dan bapak sekalian, dari ayat ini kata ulama, apapun yang kita miliki harus betul-betul yakin semuanya bersumber dari, nah itu, wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Maka kalau ada orang yang memuji kita dengan sesuatu yang kita miliki, segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkannya. Siapa? Dengan mengatakan, saya ulang Bapak Ibu. Dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, apapun yang ketika ada orang memuji kita dengan apapun yang kita miliki, maka segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu Allah, dengan mengatakan, nah itu Bapak. Kenapa? Karena Allah Al-Malikul Haq, sebenar-benarnya raja, sebenar-benarnya penguasa, sebenar-benarnya pemilik itu. Maka kan dulu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu 2 rumus ya. Kalau ada orang yang memuji kita dengan sesuatu yang telah kita miliki, kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu Allah, dengan mengatakan Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki yang membuat orang memuji kita, semuanya bersumber dari Allah. Tapi kalau kita dipuji dengan sesuatu yang belum kita miliki, pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dengan mengatakan, saya ulang Bapak Ibu, saya ulang. Ketika orang memuji kita dengan sesuatu yang telah kita miliki, kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu dengan mengatakan, karena yang membuat orang memuji kita dengan sesuatu yang kita miliki, semuanya pemberian Allah. Namun ketika ada orang yang memuji kita dengan sesuatu yang belum kita miliki, pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dengan mengatakan, nah eta tuh Bu meni amin Pak ya, bukan fitnah, awas. Bu Hajah fitnah Ustadz teh, tong fitnah amin gitu Bu. Ibu belum jadi haji tapi ada yang menyebut Bu Hajah, jangan bilang fitnah, awas. Tapi bilang, eta si Ustadz mitnah lah, jeung mitnah Bu. Kenapa? Karena rumusnya, kalau ada orang yang memuji kita dengan sesuatu yang belum kita miliki, pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dengan mengatakan, nah itu Bu. Ibu-ibu di sini kelihatan wajah-wajah ahli surga. Nah gitu tuh. Gitu. Suami-suami ibu nih kala resep pisan. Oh, beuh hoyong deui eta. Nah itu Bapak Ibu rumus saya begitu. Dari kata Al-Malikul Haq. Karena raja yang sebenarnya, penguasa yang sebenarnya, dan pemilik yang sebenarnya itu adalah Allah. Kerajaan kita bersumber darinya, kekuasaan kita bersumber darinya, dan apapun yang kita miliki bersumber darinya. Dari siapa? Itulah yang disebut dengan Al-Malikul Haq. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Maka siapapun yang ingin mendapatkan kekuasaan, Pak, ingin mendapatkan apapun yang ingin kita miliki, maka jangan pernah jauh darinya itu. Idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Kalau engkau menemukanku, engkau akan temukan segalanya. Kalau engkau kehilangan aku, engkau akan kehilangan segalanya itu. Ini disampaikan dalam kitab Amr Khalid Bapak Ibu. Walaupun hadis ini dalam perbincangan para ulama hadis ya.
Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan itu. Tetapi mari kita lihat intinya. Idza wajadtani wajadta kulla syai'. Ini hadis qudsi. Ketika seorang hamba menemukanku, dia akan temukan segalanya. Dan ketika dia kehilangan aku, dia akan kehilangan segalanya. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini tidak? Ketika seorang hamba menemukanku, dia akan temukan segalanya. Kenapa? Karena memang segalanya milik Allah. Kesuksesan milik Allah, kebahagiaan milik Allah. Maka siapapun yang ingin menemukan semua itu, temukan dulu sang pemilik segalanya, yaitu Allah. Maka siapapun yang saat ini punya banyak keinginan dalam kehidupan, maka dekatilah Allah yang akan mengabulkan segala keinginan itu. Apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Tidak ada yang hilang. Tapi apa yang ditemukan orang yang sudah kehilangan Allah, dia akan kehilangan segalanya. Karena memang Allah pemilik segalanya. Kalau Bapak Ibu dihadapkan banyak pilihan, maka rumusnya sederhana. Pilihlah sesuatu yang membuat kita menemukan Allah itu. Saya ulang. Kalau Bapak Ibu dihadapkan banyak pilihan, rumusnya enteng, Pak. Pilihlah sesuatu yang membuat kita menemukan Allah. Kenapa? Karena kalau kita menemukan Allah, kita akan temukan segalanya. Kemiskinan adalah kekayaan ketika kita bersama Allah. Kekayaan adalah kemiskinan ketika kita jauh dari Allah, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena Allah Al-Malikul Haq. Ya. Maka Bapak Ibu bermudah-mudahlah kehilangan sesuatu untuk Allah. Dan jangan pernah kita mau kehilangan Allah karena sesuatu. Kenapa? Allah pemilik segalanya. Ya, Bapak Ibu misalnya mendapatkan sebuah perusahaan, Pak, gajinya besar, tunjangannya menggiurkan, kemudian fasilitas juga mewah. Tetapi di perusahaan ini kita akan banyak kehilangan Allah. Ambil tidak, Pak? Ambil tidak? Kalau kita tidak mengambilnya, tidak akan pernah kehilangan apapun. Pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya itu. Kenapa? Karena kita harus mudah kehilangan sesuatu untuk Allah dan jangan pernah mau kehilangan Allah untuk sesuatu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Nabi itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, di surat At-Tahrim itu. Kenapa ditegur Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, yaitu madu, Pak. Gara-gara ingin menyenangkan hati istrinya. Ini memang salah satu kasus tentang kecemburuan Aisyah kepada Zainab binti Jahsyin, ya Pak. Jadi ada 6 hadis tentang kecemburuan istri Nabi yang semuanya berawal dari Aisyah radhiyallahu an. Kalau Bapak Ibu tanya, kenapa kisah tentang kecemburuan istri Nabi itu hampir semuanya bersumber dari Aisyah radhiyallahu an? Karena kata Anas bin Malik, tidak ada yang Nabi cintai kecuali Aisyah, dan Aisyah pun sangat mencintai Nabi. Dan cemburu itu adalah alamatul haq al-amik, alamatul hub al-amik, bukti cinta yang sangat mendalam. Makanya ketika bicara cemburu itu jangan konotasinya negatif, ya Pak, karena itu adalah bukti cinta yang sangat mendalam, Pak. Maka wajar hadis-hadis sahih tentang kecemburuan istri Nabi bersumber dari Aisyah, karena Aisyah ini sangat dicintai Nabi dan Aisyah pun sangat mencintai Nabi. Dan yang paling cemburu adalah kepada Zainab binti Jahsyin, Pak, bukan kepada Khadijah. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan, aku belum pernah bertemu dengan Khadijah itu. Karena antara masa Khadijah dan masa Aisyah berumah tangga sama Nabi itu kan beda, ya Pak. Khadijah itu di mana? Di Mekah, dan Aisyah di Madinah itu.
Dia tidak sempat ketemu. Sementara Zainab binti Jahsyin ini bersama-sama di Madinah. Dan kenapa Aisyah itu paling cemburu kepada Zainab, tidak seperti kepada istri-istri yang lain? Karena ada dua hal yang dimiliki Zainab yang tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Yang pertama, Zainab mengatakan kepada istri-istri Nabi, kalian ditikahkan bersama Nabi oleh orang tua kalian. Sementara aku ditikahkan dengan Nabi oleh Allah di 7 langit. Wahyu yang mengatur pernikahan Nabi dengan Zainab. Dan Aisyah pun ditikahkan bersama Rasulullah oleh 2 wahyu kan. Sama-sama wahyu yang mengatur pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dan dengan Zainab, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua kenapa Aisyah cemburu kepada Zainab melebihi kepada istri yang lain, sampai Aisyah mengatakan wa kana tusammini min azwajin nabi, tidak ada yang paling menyaingiku dari istri-istri Nabi kecuali Zainab. Ini kata Aisyah, Pak. Karena alasan yang kedua, dua-duanya sama-sama cantik dan sama-sama cerdas tuh. Kalau Aisyah cerdas dalam masalah keilmuan, kalau Zainab cerdas dalam masalah bisnis, Bapak Ibu. Ya. Sampai-sampai ketika Rasulullah minum madu di rumah Zainab, kemudian Aisyah melakukan sesuatu akibat kecemburuan. Bilang sama Hafsah, bilang sama Saudah, kalau Nabi datang ke rumah kalian, bilang bau mulut Nabi itu agak bau karena makan magofir, Pak. Magofir itu makanan yang lunak, manis tapi rasanya bau, aromanya itu. Mau diurang naon Pak namanya? Jengkol pateu asa tuh, Bu. Karena jengkol manis gitu. Magofir itu lembek, manis, Pak, tetapi aromanya itu tidak bau ya, gitu. Duren, ya, bukan jengkol. Ketika Nabi minum madu di rumah Zainab, Pak, Aisyah itu cemburu dan bilang nanti ke Hafsah dan ke Saudah, kalau Nabi datang ke rumah kalian, bilang aku mencium bau yang tidak enak. Akal tak magofir? Ya Rasulullah, kamu mau minum magofir gitu. Maka terjadilah peristiwa itu. Nabi setelah dari rumah Zainab datang ke rumah Hafsah, ke rumah Saudah, ke rumah Aisyah begitu. Dan kata-kata mereka sama, mencium bau mulut dan mengatakan akal tak magofir. Ya Rasulullah, kamu makan magofir gitu. Padahal Nabi itu seorang laki-laki yang sangat menjaga aroma mulut. Apa kata Anas bin Malik? Idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi setiap masuk rumah tidak langsung mengetuk pintu mengucap salam, tapi mulai dengan, dan itu adalah akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Tidak ingin aroma mulut itu kecium oleh yang lain, termasuk oleh keluarga. Hari suami ibu masuk ke Bu, ha gitu ya bunya. Ibu, Nabi itu menjaga itu, Pak. Makanya kata Nabi, mulai hari itu aku haramkan madu. Turun ayat At-Tahrim ayat 1, Pak. Memberikan teguran kepada Rasulullah, kenapa mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan hati istri itu, Pak. Bapak Ibu, kalau kita ingin menyenangkan orang lain tapi mendurhakai Allah, maka orang itu tidak bisa melindungi kita dari kemarahan Allah. Betul? Tapi kalau kita ingin menyenangkan Allah, walaupun mengecewakan orang lain, Allah akan melindungi kita dari kemarahan orang itu. Soalnya Bapak Ibu, saya ulang ya. Jangan pernah kita mencari simpati makhluk ketika kita mendurhakai Allah. Kalau kita ingin mencari simpati orang lain tapi mendurhakai Allah, tidak ada yang bisa melindungi kita dari kemarahan Allah. Tapi kalau kita ingin mencari simpati Allah, walaupun mengecewakan orang lain, Allah akan melindungi kita
dari kemarahan orang itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena Allah Al-Malikul Haq itu. Maka Nabi langsung ditegur Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk menyenangkan hati istrimu? Itu di At-Tahrim ayat 1 Pak. Ya. Itu satu kasus dari kecemburuan-kecemburuan Aisyah dalam 6 hadis ya, yang disampaikan dalam hadis-hadis sahih seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu mengatakan kepada Ibnu Abbas, kalaulah semua kekuatan di muka bumi ini berkumpul untuk memberi, tidak akan bisa kalau Allah menahan. Andaikan semua kekuatan di muka bumi ini berkumpul untuk menahan, tidak bisa kalau Allah memberi. Kenapa? Karena Allah Al-Malikul Haq, sebenar-benarnya raja, sebenar-benarnya penguasa itu. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada kekuatan yang bisa menahan. Kalau Allah sudah menahan, tidak ada kekuatan yang bisa memberi. Karena Allah Al-Malikul Haq. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menerjemahkan Al-Malikul Haq, Allah yang maha merajai dan yang maha benar Pak. Itu ya, yang maha merajai dan maha benar. Maka pengertian para ulama Bapak Ibu sekalian, Allah tidak ada keputusannya, tidak ada kebijakannya, pemberiannya yang tidak tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kekuasaan Allah dipaket dengan Al-Haq. Bapak Ibu, ada tidak undang-undang penguasa yang kadang tidak tepat? Ada nggak kebijakan-kebijakan penguasa kita Pak yang itu salah sasaran dan lain sebagainya? Kenapa? Karena kekuasaan selain Allah tidak pasti dipakai dengan Al-Haq itu Pak. Makanya ada revisi undang-undang, amandemen undang-undang. Kenapa terjadi itu Pak? Karena kekuasaan selain Allah tidak pasti dipakai dengan Al-Haq. Boleh nggak kita mengkritik kebijakan penguasa? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak kita mengkritik aturan-aturan dan sebagainya dari sebuah kekuasaan dengan cara-cara yang Islam syar'i ya begitu. Tapi boleh nggak kita mengkritik kebijakan Allah? Kenapa? Karena Allah itu Pak kekuasaan dipakai dengan benar, Al-Malikul Haq. Bapak Ibu di sini ada yang mau mengkritik syariat Allah Bapak Ibu? Jangan ragukan Pak. Semua syariat yang datang dari kekuasaannya jangan diragukan. Kenapa? Al-Malikul Haq. Tapi kita sebagai rakyat boleh memberikan usulan, boleh mengkritik kebijakan, boleh bahkan meminta untuk diubah kebijakan-kebijakan penguasa. Kenapa? Karena kekuasaan selain Allah belum tentu dipakai dengan Al-Haq itu. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi saya ini jangan, itu Ustaz Dedi segenama sedang provokasi untuk demo, tidak Bapak Ibu. Tetapi tidak ada sebuah kebijaksanaan, sebuah kebijakan dari kekuasaan selain Allah yang mutlak benar Pak, tidak ada. Betul? Karena satu-satunya kekuasaan yang dipakai dengan kebenaran cuma kekuasaan Allah. Ketika Allah Bapak Ibu mengeluarkan syariat, ketika Allah memberikan takdir, ketika Allah memberikan ketentuan dalam kehidupan kita, jangan pernah dikritik Bapak Ibu. Jangan pernah ragu maksud saya. Kenapa? Karena tidak akan pernah tidak tepat. Pasti tepat itu. Contoh, ketika Allah ngasih musibah Pak, tepat tidak itu? Buktinya apa?
Musibah itu kan Bapak Ibu dari asoba yusibu musibah. Bapak Ibu sering bilang wallahu alam bis, apa artinya itu? Apa arti wallahu alam bisawab? Hanya Allah yang tahu apa? Kebenarannya. Sawab itu benar Bapak Ibu. Sawab itu benar. Musibah itu sama asoba yusibu musibatan. Sawab itu benar Bapak Ibu kata-katanya. Makanya kalau Allah ketika memberikan musibah itu tidak akan pernah tidak tepat, pasti benar kepada orangnya, waktunya, dan alasannya itu. Kan kita sering bilang, ini Allah kalian salah ngasih alamat musibah deh gitu Pak. Saya ini kan sudah hijrah, sementara tetangga saya tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat. Tapi kenapa saya yang banyak diuji, tetangga saya mah tidak? Ini kayaknya Allah salah alamat ini. Allah tidak pernah salah alamat. Yang salah alamat adalah penyanyi dangdut. Bapak Ibu, kalau orang Arab memanah Pak, tepat sasaran itu namanya yusibul gordu, musibah, yusib itu Pak. Yusibul gord itu. Makanya ketika Allah memberikan musibah pasti tepat objeknya, tepat waktunya, dan tepat hikmahnya itu. Jangan pernah bilang kepada Allah salah ngasih alamat musibah. Kenapa saya dimusibahi? Pasti ada banyak alasan yang sedang Allah siapkan, agar kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Betul Bapak Ibu ya? Agar kita Bapak Ibu memperbaiki lagi kehidupan kita di dunia, agar kita ada banyak hikmah dari musibah yang Allah berikan itu. Karena tidak ada keputusan Allah yang tidak benar, semuanya al-malikul haq, kekuasaannya dipaket dengan kebenaran. Makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kata para ulama, Allah ingin meyakinkan kita jangan pernah ragu dengan syariatnya, jangan pernah ragu dengan ketentuannya, jangan pernah ragu dengan takdirnya, jangan pernah ragu dengan kebijakan-kebijakan Allah dalam kehidupan ini, karena semuanya pasti benar itu. Setuju Bapak Ibu? Nah begitu ya. Baik. Inilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rahasia dalam Al-Qur'an, kenapa Al-Malik dipaket dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan Al-Malik dipaket dengan Al-Haq ya. Baik. Kita akan mulai masuk ke bahasan pertama, Pak. Barusan mukadimah saja. Mukadimah sajam Ibu. Pertama Bapak Ibu, saya akan bahas dulu tentang makna Al-Malik dan Al-Malik. Mungkin nanti ini dua pertemukan saja ya karena waktu. Al-Malik huwallazi yahkum wa la yamliku Bapak Ibu. Kalau Malik Pak tanpa panjang itu mengatur tapi tidak memiliki. Tapi kalau Maliknya panjang, Bapak Ibu sekalian, ya, Maliknya panjang itu memiliki tapi tidak bisa mengatur. Ada enggak yang mengatur tapi tidak bisa memiliki? Ada Pak, kayak apa nama, direktur perusahaan lah. Dia atur semuanya, itu milik dia bukan? Belum tentu itu Pak. Ada juga yang memiliki tapi tidak bisa mengatur. Dulu saya Bapak Ibu di kompleks saya itu hampir 5 tahun Pak. Saya sudah beli rumah itu, tapi saya tidak boleh diubah-ubah itu. Jadi rumah itu harus begitu aja, tidak bisa diubah. Padahal itu milik siapa? Milik saya itu Pak. Saya pemilik rumah itu tapi tidak boleh diubah-ubah oleh developer.
Alasannya sih biar apa namanya ya? Kan komplek harus begitu ya Pak ya, tidak boleh diubah-ubah dulu biar semuanya matching begitu. Saya udah lunas Ustaz. Tapi tidak boleh di apa-apa begitu ya. Nah Allah itu Bapak Ibu, ya Malik, pemilik dan pengatur. Manusia kadang memiliki tapi tidak bisa mengatur. Mereka bisa mengatur kadang tapi tidak bisa. Tapi Allah Al-Malik dan Al-Malik, pemilik dan pengatur Bapak Ibu sekalian. Allah mengatur apa yang dimilikinya. Dan Allah berhak memiliki, dan Allah itu pemilik apa yang diaturnya itu. Sementara manusia belum tentu ketika memiliki bisa mengatur, dan belum tentu ketika mengatur dia itu memiliki itu. Maka dari ayat ini, dari penjelasan ini kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, Allah itu pemilik dan pengatur, Pak. Berarti kita ini miliknya yang harus siap diatur olehnya. Kita ini nggak punya apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena semuanya adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah harus mau diatur sama Allah. Tapi tadi Bapak Ibu, ketika Allah mengatur kita, jangan ragu. Kenapa? Al-Malikul Haq. Karena apa yang Allah aturkan di kehidupan kita pasti semuanya benar, nggak akan ada yang tidak benar itu. Jangan ragu dengan aturan Allah. Karena kita miliknya, Pak. Jangan ragu dengan aturan Allah. Pertama karena kita miliknya, yang kedua karena tidak ada yang Allah aturkan di kehidupan kita yang tidak benar. Pasti semuanya benar itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Makanya Bapak Ibu coba lihat di ayat ini. Kenapa kita tidak boleh merasa memiliki? Karena memang kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah, Pak. Dan ternyata ketika kita mengajari hati untuk tidak memiliki, melahirkan dua kebaikan kata Al-Quran. Kebaikan pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum. Tidak akan bersedih dengan apa yang hilang, Pak. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Tidak akan bereporia dalam kebahagiaan ketika mendapatkan. Itulah dua kebaikan ketika kita sering mengajari hati untuk tidak memiliki. Kata Al-Quran satu, tidak akan larut dalam kesedihan ketika kehilangan. Yang kedua, tidak akan bereporia dalam kebahagiaan ketika mendapatkan. Coba Bapak Ibu di luar sana lihat, ada orang-orang yang euforia dalam kebahagiaan, Pak, pamer dan lain sebagainya ketika memiliki, betul? Dan larut dalam kesedihan yang begitu mendalam ketika kehilangan. Kenapa? Karena dia sering mengajari hatinya untuk merasa memiliki. Paham Bapak Ibu sekalian? Coba lihat tukang parkir, Pak. Ketika banyak mobil masuk, santai tidak pamer Bapak Ibu. Ketika mobil satu persatu pergi, santai tersedih itu, Pak. Karena dia merasa tidak memiliki. Maka belajarlah kepada Al-Quran ini. Tukang parkir sekalian. Al-Quran sekalian. Orang parkir ketika banyak mobil yang datang tidak merasa bereporia dalam pamer, Pak. Santai Bapak Ibu. Ketika mobil satu persatu pergi, santai, tidak merasa bersedih karena dia sudah mengajari hatinya untuk merasa tidak memiliki. Ini Al-Quran Bapak Ibu, bukan konsep tukang parkir ini. Kenapa banyak orang yang bersedih ketika kehilangan? Karena dia merasa. Makanya Bapak Ibu, dari mana datangnya sebuah kesedihan? Dari perasaan memiliki ketika kehilangan. Itu pasti sedih itu. Sementara siapa yang memiliki itu? Allah. Kita mah dimiliki oleh Allah, Pak. Kita tidak punya apa-apa.
bahkan diri kita pun adalah milik Allah, maka harus ridho diatur oleh Allah. Kenapa harus ridho? Contoh begini Bapak Ibu sekalian, Allah menyuruh kita untuk ibadah, wajar enggak? Wajar enggak? Kenapa wajar? Karena kita milik Allah. Allah nyuruh kita ibadah tanpa imbalan, wajar tidak? Kenapa wajar? Karena kita milik Allah. Allah menyuruh kita ibadah, Pak, sesuatu yang akan mencelakakan kita, wajar tidak? Wajar karena kita milik Allah. Tapi lihat kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Ibadahnya tidak ada yang berat. Betul? Tidak mungkin mencelakai kita itu. Bahkan Allah ngasih balasan. Balasannya melebihi ibadah kita. Bapak Ibu menjaga 2 rakaat sebelum subuh dapat apa? Bapak Ibu sholat subuh berjamaah dapat apa? Bukan sholat subuh. Fahuwa fi dhimmatillah, hidupnya ada dalam tanggungan Allah itu. Bapak Ibu ngaji ini cuma 1 jam dapat apa dari Allah? 5 Bapak Ibu. 1 kata Nabi, anjalallahu sakinah. Yang kedua, wa ghasathumur rahmah. Yang ketiga, wa hafatil malaikah. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Dan yang kelimanya, sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Cuma 1 jam, tapi Allah memberikan pahala 5 Bapak Ibu sekalian itu. Padahal Allah menyuruh kita dengan ibadah yang berat, yang mencelakai kita tanpa imbalan, masih wajar karena kita milik. Tapi lihat perintahnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang berat, tidak ada yang mencelakai, bahkan memberikan balasan. Tapi anggar we ada yang tidak mau tuh Pak, hararese itu. Nah ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan penjelasan Al-Malik dan Al-Malik. Ibu dan bapak, saya punya 35 slide ya, ini baru 6. Mau dihabiskan hari ini atau di pertemuan berikutnya? Baik, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas Pak, apa makna Allah Al-Malik dalam kajian akidah. Dan pertemuan yang ketiga, apa yang disebut dengan Malikal Mulki yang Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 26. Kita baru membahas tentang rahasia 2 surat. Kenapa Al-Malik dipaket dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan kenapa Al-Malik dipaket dengan Al-Haq, dan kita baru menjelaskan tentang makna kata Pak. Belum ke kajian akidahnya ya, tentang siapa Allah Al-Malik dan Al-Malik, pemilik dan pengatur. Nanti akan kita bahas tentang makna secara lebih dalam kajian akidah. Dan terakhir kita akan membedah tentang makna Malikul Mulki yang Allah sampaikan di surah Ali Imran ayat 26. Jadi ada sekitar 29 slide lagi ya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Mangga kalau ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri mukadimah pagi hari ini, dipersilahkan. Mangga fadhil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Atau harta yang hilang dan lain-lain. Bagaimana menyikapi terhadap musibah tadi agar jiwa ini tidak larut dalam kesedihan yang mendalam. Ya. Terima kasih. Baik. Pertama, Bapak Ibu sekalian, tadi kenapa saya lebih memperdalam tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Haq ya Pak? Allah itu pemilik kita
yang begitu mencintai kita. Jadi ketika Allah mencintai kita sebagai miliknya ini, tak mungkin ingin merusak kita. Seseorang itu akan merawat sesuatu yang dimiliki dan dicintainya itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu punya barang-barang di rumah milik kita dan kita sangat cinta dengan barang itu. Dirawat tidak? Oh, pasti akan spesial perawatannya itu. Allah pun begitu kepada kita, Pak. Itulah alasan saya kenapa memperdalam kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Pak. Kita ini milik yang sangat dicintainya. Makanya Allah tidak akan mungkin ingin merusak kita, menghancurkan kita, kan begitu Ustaz ya. Bahkan ternyata di surat Hud 119 itu Allah mengatakan alasan Allah menciptakan kita untuk mencintai kita. Jadi pertama itu. Yang kedua, kenapa kita perdalam kalimat al-haq? Biar kita tidak ragu dengan apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan kita yang berasal dari kekuasaannya itu. Semuanya benar, tepat buat kita, nggak ada yang tidak tepat itu. Termasuk masalah musibah. Musibah itu kadang kita butuh dengan Allah itu kan tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi memberi apa yang kita butuhkan. Ketika kita mendapatkan musibah, berarti kita butuh dengan musibah itu. Contoh, kenapa Allah berikan sakit? Berarti orang itu butuh dengan sakit. Allah ingin bersihkan dosa-dosanya. Betul kan Ustaz? Di hadis riwayat Imam Muslim, Allah ingin deraskan pahalanya. Dengan sakit itu Allah ingin mengajari dia untuk lebih baik lagi dalam pola makan, pola istirahat, pola hidup kan. Ada banyak yang dibutuhkan orang itu dari sakit yang sedang Allah berikan itu Ustaz. Dan Allah pasti memberi musibah kepada yang tepat membutuhkannya. Tidak akan pernah salah sasaran itu Ustaz. Kan begitu. Kemudian konsep tentang Al-Malik ini nanti kita bahas, bahwa tidak ada di Malikul Mulk Ustaz ya. Kan nanti ada bahasan tentang Malikal Mulki. Ujung ayatnya ada kata biyadikal khair itu. Apapun yang Allah berikan di kehidupan kita, konsepnya biyadikal khair. Memilihkan yang terbaik di antara yang baik itu. Itu nanti konsep itu kita bahas di pertemuan ketiga. Jadi tidak ada yang Allah tentukan, takdirkan di kehidupan kita kecuali konsepnya biyadikal khair itu. Makanya kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, ada enggak pemberian Allah yang tidak baik? Ada tidak? Saya ulang, ada enggak pemberian Allah yang tidak baik? Tak mungkin ada itu. Karena Allah rumusnya biyadikal khair. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya. Saya ulang, tidak ada ketentuan Allah yang tidak baik. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya. Pertanyaannya, kalau hati kita tidak suka, ketentuan itu baik atau buruk? Saya ulang, kalau hati kita tidak menyukainya, ketentuan itu baik atau buruk? Baik, Pak, walaupun kita tidak suka. Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu tidak suka itu baik bagimu, kan begitu Ustaz. Maka jangan pernah menghukumi ketentuan Allah itu buruk hanya gara-gara hati kita tidak suka. Kan begitu Bapak Ibu ya. Apa yang tidak kita sukai itu bukan berarti ketentuan Allah itu buruk, tapi ilmu kita yang tidak cukup untuk menangkap kebaikan-kebaikan Allah di setiap ketentuannya itu Ustaz. Kan begitu ya. Makanya dibutuh iman yang sangat kuat. Karena apa yang kita tidak suka itu bukan ketentuan Allahnya yang buruk, tapi ilmu kita yang gak cukup menangkap berjuta kebaikan dari ketentuan-ketentuan Allah itu. Setuju Bapak Ibu? Maka diperlukan iman itu. Nah, musibah itu Ustaz lahir dari sana Ustaz. Lahir dari kasih sayang Allah, lahir dari Allah tidak pernah ngasih yang tidak tepat, dan lahir dari biyadikal khair. Allah pilihkan yang
Baik. Berarti ketika kita mendapatkan musibah, ini bentuk kasih sayang Allah, ini yang kita butuhkan, ini tepat buat kita, Ustaz ya. Dan ini adalah pilihan terbaik dari Allah. Berarti ada sesuatu yang ingin Allah ungkap berjuta kebaikan di dalam musibah ini. Makanya saya menyampaikan di kajian sebelumnya Ustaz Azam ya, bahwa musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter. Al-musibah fi yadillah kasikin fi yadit tabib. Musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter. Ibu-ibu, kalau dokter sudah memegang pisau bedah, apa yang dilakukan? Merobek kulit, membelah daging, kan begitu saja, memutus urat saraf, bahkan membongkar tulang untuk diambil penyakit. Darah kemana-mana. Dokter sedang menyakiti atau sedang menyelamatkan? Demikian juga musibah di tangan Allah, melukai hati kita, merobek perasaan kita, membuncahkan air mata kita. Percayalah, bukan Allah sedang ingin menyakiti, tapi Allah sedang ingin menyelamatkan. Tapi masalahnya, banyak yang ridho disakiti oleh dokter, tapi banyak yang tidak ridho disakiti sama Allah. Padahal yang paling mencintai kita dokter atau Allah? Nah itu sekalian. Kan begitu Ustaz ya. Dari musibah yang sedang Allah berikan, ada berjuta hikmah kebaikan yang sedang Allah siapkan. Itu lahir dari Ar-Rahman Ar-Rahim, lahir dari Al-Haq, lahir dari Biyadikal Khair. Dengan konsep ini semua Ustadz, itu pasti akan membantu kita untuk menenangkan hati kita ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ustadz ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup dulu ya. Kali ini baru mukadimah, insyaallah nanti kita jelaskan lebih dalam di pertemuan berikutnya. Baik, mari kita akhiri sama-sama dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.